Kabar baik, nama saya Nurul Fahria. Saya di sini sebagai guru pengampu mata pelajaran Sejarah Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bab pertama, yaitu manusia pada zaman praaksara. Untuk penjelasannya, mari kita simak sama-sama. Yuk! Oke, baik. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang zaman praaksara. Apa sih yang dimaksud dengan zaman praaksara? Zaman praaksara atau zaman prasejarah adalah zaman di mana manusia purba belum mengenali tulisan. Zaman praaksara terdiri dari dua kata, yaitu pra dan aksara. Pra yang arti sebelum dan aksara berarti tulisan, sehingga praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Karena setiap suku yang ada mengalami masa prasejarah dan memiliki masa periode yang berbeda-beda atau tidak bersamaan. Hilangnya masa prasejarah juga memiliki waktu yang berbeda-beda. Dan setelah manusia mulai memahami atau mengenal tulisan, zaman itu disebut zaman sejarah. Zaman praaksara juga disebut dengan zaman nirleka. Nir yang berarti tidak, leka yang berarti tulisan aksara, yang berarti zaman tulisan sebelum ditemukan. Meskipun manusia purba pada zaman itu belum mengenal tulisan, namun manusia purba sudah mempunyai sejarah dan juga sudah menghasilkan kebudayaan. Oke, kapan zaman praaksara itu dimulai? Zaman praaksara dimulai sejak manusia ada di muka bumi. Pernyataan yang sulit dijawab yaitu kapan tepatnya manusia itu dimulai ada di muka bumi. Sebagai tanda awal dimulainya zaman praaksara, sampai saat ini belum ada dapat dipastikan kapan mulai ada manusia di bumi ini. Itu menurut para sejarawan ya teman-teman. Oke, kapan zaman praaksara itu berakhir? Zaman praaksara berakhir sejak manusia telah mengenal tulisan. Yang tadi, zaman nirlek yang tadi saya sebutkan, yaitu zaman nirleka. Nah, zaman nirleka itu berarti zaman praaksara yang sudah berakhir. Berakhirnya masa praaksara di setiap wilayah berbeda-beda. Bangsa Indonesia baru mengenal tulisan sekitar abad ke-4 sampai abad ke-5. Fakta ini dapat dari penemuan prasasti peninggalan kerajaan tua di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai di Muara Kaman. Zaman praaksara juga terdapat beberapa bagian. Yang pertama, zaman Arzeoikum. Zaman tertua di dalam perkembangan bumi dan segala yang hidup di bumi, berumur sekitar 545 tahun sampai 45 juta tahun yang lalu. Di zaman Arzeoikum ini, bumi sebelum stabil, kulit bumi masih ada proses dalam pembentukan udara di bumi masih sangat panas, sehingga pada zaman ini belum ada tanda kehidupan. Dan berakhirnya zaman Arzeoikum ini disebabkan dengan adanya penurunan suhu yang memungkinkan untuk munculnya suatu kehidupan. Selanjutnya ada zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum ini atau yang disebut dengan zaman primer berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Zaman ini terjadi dengan adanya penurunan suhu yang sangat drastis di bumi. Bumi mendingin pada masa ini. Pada zaman ini, bumi mendingin dan makhluk di bumi diperkirakan muncul seperti makhluk-makhluk bersel satu dan tidak bertulang. Pada zaman ini, bumi mulai mendingin dan makhluk-makhluk di bumi diperkirakan telah muncul, seperti makhluk-makhluk bersel satu dan tidak bertulang belakang, seperti bakteri atau sejenis amfibi. Selanjutnya yaitu zaman Mesozoikum. Selanjutnya adalah zaman Mesozoikum.
Mesozoikum atau yang disebut juga dengan zaman sekunder berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Zaman Mesozoikum ini ditandai dengan adanya hewan-hewan reptil bertubuh besar seperti dinosaurus. Oleh karena itu, zaman Mesozoikum ini ditandai dengan adanya hewan-hewan reptil yang bertubuh besar seperti dinosaurus. Oleh karena itu, zaman Mesozoikum ini disebut dengan zaman reptil. Seperti contohnya reptil-reptil atau dinosaurus yang sering kalian lihat di berbagai macam platform. Selanjutnya yaitu zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum ini terjadi sekitar 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman Neozoikum ini, kehidupan mulai stabil, berkembang dan beragam. Nah, zaman ini terbagi atas dua, zaman tersier dan zaman sekunder. Zaman tersier ditandai dengan hewan-hewan besar yang mulai berkurang dan telah memiliki berbagai jenis binatang yang menyusui seperti monyet, kera, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu zaman sekunder. Zaman sekunder ditandai dengan munculnya tanda-tanda kehidupan manusia purba. Zaman Neozoikum ini dibagi kembali menjadi dua zaman, yaitu zaman Pleistocene dan zaman Holocene. Zaman Pleistocene, masa ini ditandai dengan mencairnya es kutub di utara karena perubahan iklim. Zaman ini berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Kehidupan manusia mulai ada pada zaman ini. Yang kedua yaitu zaman Holocene. Masa ini ditandai dengan munculnya Homo sapiens. Homo sapiens merupakan nenek moyang manusia modern pada zaman ini. Masa ini terjadi sekitar 20.000 tahun yang lalu. Lalu, pada zaman-zaman ini mereka selalu meninggalkan alat-alat yang berupa kapak berimbas, kapak Sumatera, kapak pendek, pipisan, kapak lonjong, neraka, menhir, sarkofagus, dan dolmen. Jenis-jenis manusia pada masa praaksara. Meganthropus paleojavanicus. Jenis manusia purba ini yang berarti manusia purba yang paling tua di Jawa dan memiliki ciri-ciri tubuh yang kekar dan diperkirakan sebagai manusia purba tertua dibandingkan dengan yang lainnya. Fosil dari Meganthropus ditemukan diteliti oleh yang bernama Dr. G.H.R. V. on Koenigswald pada tahun 1936 dan 1941. Fosil pertama kali ini ditemukan di Sangiran, di daerah Lembah Solo dekat Surakarta. Ciri-ciri dari Meganthropus ini yaitu berbadan besar dengan rahang yang besar, tulang tebal, dan kening menonjol seperti pada gambar. Meganthropus ini hidup sekitar 2 juta tahun sebelum Masehi. Dengan cara bertahan hidup dengan makan tumbuh-tumbuhan, Meganthropus ini termasuk jenis Homo habilis, Picanthropus erectus. Picanthropus erectus ini yang berarti manusia kera yang berjalan tegak. Nah, pada masa ini, manusia ini mempunyai ciri-ciri yang berbadan tegak dan memiliki tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm. Wah, lumayan juga ya untuk ukuran segitu. Nah, manusia purba ini kebanyakan ditemukan di daerah Mojokerto. Daerah Mojokerto, Kedung Trupus, Trinil, Sambung Macan, dan Ngadong. Orang yang pertama kali menemukan Picanthropus ini adalah Eugene Dubois di Trinil dekat Sungai Bengawan Solo. Selanjutnya yang ketiga, Homo. Manusia jenis Homo ini memiliki 3 jenis, yaitu Homo saulensis, Homo wajakensis, dan Homo sapiens. Yang pertama, Homo saulensis. Homo saulensis yang berarti dari Solo
ditemukan di tahun 1931 sampai 1934 oleh Insinyur Openoord, Dingadong, dan Diterhard. Homo sapiens memiliki ciri-ciri tinggi badan 180 cm dan berjalan dengan tegak. Tengkoraknya lebih besar dari Picanthropus erectus. Selanjutnya, Homo wajakensis. Homo wajakensis yang berarti manusia dari wajah ditemukan oleh Van Rienschoten pada tahun 1889 di Wajak, Jawa Timur. Ciri-ciri dari Homo wajakensis ini memiliki tinggi badan 130 sampai 210 cm berjalan tegak. Bentuk dari tengkoraknya lebih bulat, maka tidak terlalu menjorok ke depan, dan memiliki keahlian untuk membuat peralatan dari tulang, batu, dan kayu. Pada masa ini, Homo wajakensis, ciri-ciri badannya lebih tinggi daripada Homo saulensis. Selanjutnya yaitu Homo sapiens. Homo sapiens ini adalah generasi terakhir dari manusia purba. Homo sapiens memiliki ciri-ciri fisik yang hampir sama dengan manusia modern pada saat ini. Homo sapiens hidup di zaman Holocene, yaitu sekitar 4.000 tahun yang lalu. Homo sapiens ini sangat terkenal keberadaannya karena memiliki ciri-ciri fisik yang hampir sama dengan manusia modern pada zaman ini. Gimana? Udah pada ngerti kan? Nah, selanjutnya mohon didengarkan baik-baik lagi ya. Kalau misalnya kalian belum ngerti, boleh di-refresh lagi ke belakang. Kalau misalnya kalian mau ada pertanyaan, boleh hubungi saya langsung